Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Desi Putri Purnamasari, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu Manajemen Analisis Data. Perkenalkan, saya Zulfa Syafitri dengan NIM 232050117. Dan saya Tia Ariska dengan NIM 232050021. Di sini kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kediri semester 4. Kami akan membuat tutorial uji asumsi klasik yang sangat cocok buat pemula. Nah, sebelum kalian nonton video kami, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Stay tune. Tonton sampai habis ya. Dadah! Halo teman-teman semuanya. Untuk uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas data. Sebelumnya kita harus memiliki data yang valid dan reliable ya teman-teman. Ini kita harus mempunyai data dulu di Excel, kita salin-salin, kita masukkan ke SPSS, kita pencet Ctrl C kalau sudah lanjut di SPSS, kita masuk di data view. Nah, ini disalin begini teman-teman, begitupun terus sampai Y. Oke, paham ya. Selanjutnya ini juga. Ctrl C. Masuk SPSS lagi, Ctrl V. Nah, oke, kalau sudah kita masuk variabel view, kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Kemudian desimal ini kita ganti dengan 0. Untuk label, diisi dengan promosi. Ini menyesuaikan judul teman-teman ya guys. Promosi, selanjutnya kecerdasan. Yang ini volume penjualan. Oke, sudah. Selanjutnya, masuk ke Analyze, kemudian Regression, Linear. Nah, ini yang promosi masuk di Independen, kecerdasan masuk di Independen, volume penjualan masuk Dependent. Kalau sudah dipencet Save. Selanjutnya Unstandardized, Continue. Kita tekan OK. Nah, kita cek teman-teman. Udah muncul apa belum? Nah, ini regresi sudah keluar ya. Selanjutnya masuk ke Analyze. Dan parametric test. Kemudian legasi dialog. Kalau sudah masuk ke satu sampel KS. Selanjutnya kita masukkan yang unstandardized. Nah, ini ya, sebelumnya kita tes di distribusi normal. Kita pencet OK. Nah, sudah ketemu. Hasilnya ini 200 ya, teman-teman. Hasil tersebut terlihat bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov test adalah 0,200. Hasil tersebut lebih dari 0,05, sehingga data yang diujikan berdistribusi normal. Begitu ya, teman-teman. Nah, oke, berikutnya masuk ke uji asumsi klasik yang kedua. Di sini sama aku, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini kita memastikan apakah ada korelasi antar variabel. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, di sini kita klik yang statistik. Kita klik Collinearity Diagnostic, Covariance Matrix. Untuk Darwin-Watts-nya nanti dulu ya. Kemudian Continue.
Nah, kemudian kita melihat hasilnya pada koefisien. Nah, di sini memastikan bahwa tidak terjadi multicollinearity itu apabila toleransinya itu lebih dari 0,10 dan kurang dari 10 untuk VIP-nya. Nah, dilihat dari hasil data kita ini toleransinya ialah 0,359 yang memastikan bahwa sudah sesuai bahwa dia ini lebih dari 0,10 dan juga VIP-nya 2,782 yang berarti kurang dari 10. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Di sini kita regression, kemudian linear, kemudian statistiknya kita klik Durbin-Watson, continue, kemudian oke. Nah, dilihat dari hasilnya Durbin-Watson ini 1,148. Untuk menginterpretasikannya, kita harus mengetahui autokorelasi negatif dan juga autokorelasi positifnya. Kita lihat dari batas bawah Durbin-Watson dan juga batas atas Durbin-Watson. Kita melihatnya dari tabel Durbin-Watson. Nah, untuk DL ini adalah batas bawah dan juga DU ini adalah batas atas. Karena kita menggunakan dua variabel X, di sini kita pada kolom yang G sama dengan 2. Kemudian data kita tadi berjumlah 10 ya teman-teman. Nah, ini berjumlah 10. Nih, berjumlah 10. Jadi kita pada baris yang ke-10. Nah, di sini batas bawahnya adalah 0,6972 dan juga batas atasnya 1,6413. Sedangkan data kita tadi adalah hasilnya 1,148. Jadi sudah sesuai ya dengan batas bawah dan juga batas atas dari Durbin-Watson. Nah, karena apabila dari uji autokorelasi ini kurang meyakinkan, kita bisa melakukan uji berikutnya atau kita menambah data. Untuk tutorial kali ini kita akan melakukan uji berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang akan dilakukan oleh teman saya. Baik teman-teman, jadi tadi hasil dari uji autokorelasi dari teman saya tadi kurang meyakinkan. Kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Tahu nggak teman-teman apa sih uji heteroskedastisitas itu? Yaitu artinya tidak boleh terjadi korelasi antara variabel pengganggu atau variabel sisa dengan masing-masing variabel-variabel independen untuk menentukan apakah pada suatu model penelitian terjadi, heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan variabel bebas. Nah, selanjutnya langkah pertama, data yang digunakan sama seperti uji asumsi klasik lainnya, langkah 1-5, langkah maksudnya langkah dari awal sampai akhir nanti sama gitu dengan langkah pengujian sebelumnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya dari menu SPSS, pilih Analyze, kemudian klik Regression, kemudian Linear, kemudian yang X1 masuk di Independent, X2 masuk di Independent juga, yang Standardized masuk ke Dependent. Selanjutnya, Plots. Nah, kalau yang untuk variabel Y, kita masukkan yang expressive, kemudian yang X diisi Z-Pred. Apa sih? Z-Pred gitu guys, maksudnya. Oke, kalau sudah kita pencet continue, kemudian oke. Nah, hasilnya ini dia, udah muncul. Hasilnya menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan serta titik-titik menyebar di atas bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, cukup sekian tutorial uji asumsi klasik dari kita berdua. Ya, semoga bermanfaat karena kita masih sama-sama belajar ya, teman-teman. Betul sekali. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.